Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Madina Putri Asari, NPM 1934044138, jurusan Perbankan dan Keuangan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menganalisa jurnal yang berjudul Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Salahuddin El Ayyubi, Luki Tawati Anggraeni, dan Almira Diah Maheswari. Ketiga mahasiswa ini merupakan mahasiswa ekonomi IPB. Pada pengelolaan perekonomian makro, terjadinya peningkatan penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah mendorong adanya hubungan antara sektor keuangan syariah dan sektor real dan menciptakan keharmonisan di antara keduanya. Semakin luas penggunaan produk dan instrumen syariah mendukung kegiatan keuangan dan juga mengurangi transaksi-transaksi spekulatif. Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Murni, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross Domestic Product atau GDP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan GDP real yang dihasilkan suatu negara pada periode waktu tertentu. Peneliti ini menggunakan data sekunder yang berupa data bulanan periode Januari 2010 sampai Desember 2016. Data bersumber dari statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh OJK, BPS, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan media elektronik. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah VAR apabila data yang digunakan stasioner pada level, namun jika data yang digunakan stasioner pada first difference, maka dilanjutkan dengan metode FHCM. Data tersebut diolah menggunakan software Fviews 8 dan Microsoft Excel 2007. Hasil penelitian ini yaitu pada tahun 2015, indikator perbankan syariah seperti aset, pembiayaan, dan DPK mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,87%, 6,86%, dan 6,11%. Proporsi aset perbankan syariah terhadap industri perbankan yaitu sebesar 4,87%. Kinerja industri perbankan syariah relatif masih stabil. Hal ini terlihat dari CAR perbankan syariah yaitu sebesar 15,01%, meski sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembiayaan yang diberikan OJK. Variabel DPK pada leg pertama memiliki hubungan negatif terhadap GDP real dalam jangka panjang dan signifikan secara statistik. Pada taraf nyata 1% yaitu sebesar 6,658399. Artinya, pada saat terjadi peningkatan DPK sebesar 1% akan menurunkan GDP real sebesar 6,658399%. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini dapat dijelaskan dengan fenomena displace commercial risk, artinya ketika nilai suku bunga DPK pada perbankan konvensional meningkat, maka nasabah akan memilih untuk memindahkan tabungannya pada perbankan konvensional. Kesimpulannya, hubungan kausalitas mendukung adanya bidirectional causality antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan GDP real meningkat akan meningkatkan total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan sumber modal dan aktivitas ekonomi. Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh total pembiayaan dan perdagangan internasional. Variabel DPK direspon negatif secara signifikan. Hal ini dapat dijelaskan adanya fenomena displace commercial risk. Adapun saran,
seperti pembiayaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bank syariah harus lebih aktif dalam meningkatkan proporsi pembiayaan pada sektor-sektor yang dapat menggerakkan perekonomian real. DPK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank syariah harus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.